Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang kisah karomah Sunan Gunung Jati, ayam di panggangan hidup lagi. Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah memiliki kesaktian atau karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai waliullah. Salah satu wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa ini bahkan pernah lolos dari pembunuhan oleh salah satu penguasa wilayah di bawah kerajaan Pajajaran bernama Ki Kuwu Sangkanurip. Suatu ketika Syarif Hidayatullah yang terkenal dengan panggilan Sunan Gunung Jati atau Syekh Maulana tengah berjalan dan tak sengaja bertemu Ki Kuwu Sangkanurip. Saat itu Ki Kuwu Sangkanurip tengah menyadap tuak secara berlebihan sehingga ditegurlah oleh Syarif Hidayatullah. Ternyata teguran itu membuat Ki Kuwu naik pitam dan menghentikan proses penyadapan tuaknya dan mengejar Syarif Hidayatullah. Pada Sejarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga, terjemahan Aman N. Wahyu mengisahkan sambil mengejar Sunan Gunung Jati, Ki Kuwu Sangkanurip pun memaki-maki waliullah itu. Setelah berjumpa, Ki Sangkan mencoba menangkapnya. Akan tetapi Sunan Gunung Jati dapat mengelak dan menghindar dari cambuk dan goloknya. Beberapa kali upaya Ki Kuwu untuk menghabisi Sunan Gunung Jati dengan cambuk dan goloknya gagal. Tetapi Sunan Gunung Jati terus bersabar dan tak membalas balik ulah Ki Kuwu. Sejurusan kemudian Sunan Gunung Jati meminta Ki Kuwu untuk melihat di belakangnya. Suatu keanehan pun muncul ketika Ki Kuwu Sangkan menengok ke belakang dan dilihatnya di lapangan sudah penuh dengan uang dinar. Ki Sangkan berubah pikirannya, hatinya tertarik untuk mengambil uang-uang dinar itu. Sunan Gunung Jati lalu pergi meninggalkannya, kembali menuju Puri. Uang dinar itu awalnya tak ada, tetapi ketika Sunan Gunung Jati dikejar Ki Kuwu tiba-tiba uang itu muncul. Dari sanalah Ki Kuwu berpikir orang yang dihadapinya baru saja bukanlah orang sembarangan. Tetapi Ki Kuwu tak mampu mengejar Sunan Gunung Jati yang telah meninggalkannya karena tertarik dengan uang-uang yang berserakan. Padahal niat hati Ki Kuwu ingin mengabdi kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang sudah mengetahui isi hati Ki Sangkan yang akan mengabdi itu sengaja berjalan-jalan lagi. Ia pun berjumpa kembali dengan Ki Kuwu Sangkanurip. Lalu Sunan Gunung Jati menyapa dan mereka saling memberi hormat. Sunan Gunung Jati dipersilahkan duduk, seraya berkata, "Tuanku yang sejati, hamba mohon dimaafkan." Dijawablah oleh Sunan Gunung Jati, "Insya Allah." Kemudian Ki Sangkan menjamunya dengan panggang induk ayam yang tengah mengeram, yang menurut Ki Sangkan rasanya akan gurih sekali. Sunan Gunung Jati berkata, "Mengapakah kakek lakukan semua itu?" Induk ayam tengah mengeram kakek sembelih tanpa belas kasihan. Kemudian ayam di atas panggangan itu dijampi oleh Sunan Gunung Jati. Tiba-tiba ayam itu hidup kembali dan lari berkeok-keok dari panggangan. Ki Sangkan segera sadar bahwa itulah berkahnya Sunan Gunung Jati yang sudah masyhur di Gunung Jati sebagai wali mulia yang dikasihi oleh Tuhan Maha Kuasa. Setelah itu Sunan Gunung Jati pun pulang kembali ke Sela Cendana yang terletak di sebelah barat Puri, yang pada waktu itu belum dibangun ke arah selatannya. Sementara Ki Kuwu Sangkanurip akhirnya mengakui karomah Sunan Gunung Jati dan tunduk dengan mengikuti ajaran Islam. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.